Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, jadi aku ada waktu nih. Karena aku sibuk sekali hari ini. Kita ngomongin tentang konflik antara Nikita Mirzani dan anaknya Loli ya. Padahal Nikita Mirzani kan sudah memberi tahu kita kalau pokoknya dia nggak mau namanya dikait-kaitkan dengan anaknya. Tapi kan namanya kabar yang terbaru pasti ada aja dong ya. Dan itu dari sahabatnya sendiri si Yolo gitu. Kalian udah dengerin nggak yang Yolo itu ketemu sama si Cindy, dan Cindy itu bernyanyi berkicau-kicau, dan oh my god, aku mendengarkannya itu seperti kayak takjub dan terwawau ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita bukan ngomongin masalahnya orang, karena kita sendiri punya urusan, punya masalah ya kan. Tapi seandainya ini terjadi sama anak kita gimana, ayo gitu. Dan si Yolo itu mengorek-ngorek sama si siapa itu namanya, si Cindy. Si Cindy itu orangnya masih polos loh, ternyata polos banget. Ya anak umur 16 tahun, 17 kali ya, segitu masih, ya ampun. Jadi kayak bercerita yang sebenar-benarnya tanpa kepengen kayak mempreteli gitu. Enggak ada niat kayak gitu. Jadi cerita aja yang sebenarnya terjadi. Dan di situ aku terwawau dengan apa yang dilakukan Loli sama si Fadel gitu. Dan kenapa si Loli itu akhirnya membayar semua, membayar apa sih namanya, kayak, bentar ya, ada mobil di depanku. Dia membayar sekolahnya si Fadel itu, bayar kuliahnya. Itu karena Fadel juga bilang, karena orang tua kamu atau ami kamu itu sudah mempermalukan dia, sudah kayak gitu. Padahal kamu itu sama keluargaku sudah dianggap kayak anak sendiri dan bla 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 bla, udah se-welcome itu. Tapi ami kamu itu kayaknya apa ya, jelek-jelekin dia atau apalah, pokoknya intinya seperti itu ya. So jadi ini anak jadi kayak merasa bersalah, terus akhirnya dia itu berusaha untuk menyenangkan Fadel itu dan menggunakan uang endorsan itu untuk membahagiakan si Fadel gitu. Dan Cindy bilang, aku tuh yang kayak gimana ya, si siapa, Loli ini, dia mempunyai kebiasaan suka memukul-mukul dirinya. Itu ada loh, beneran loh. Jadi anak-anak yang frustasi ya, anak-anak yang tidak menemukan caranya dia untuk mendapatkan sebuah solusi, mereka lebih senang untuk, mereka lebih puas, bukan kita ngomong senang ya, kita bilangnya puas. Mereka mempunyai satisfied untuk menyakiti diri mereka, dan itu banyak terjadi. Makanya kenapa bukan berarti kita ngomongin masalah orang di sini, tetapi jika kalian mempunyai masalah dengan anak-anak yang seperti itu, ya ayo ajak anaknya ke psikolog. Jangan pelit-pelit ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pelit-pelit punya uang ya, karena anak-anak seperti itu sebenarnya membutuhkan, mereka butuh cara untuk mengeluarkan emosi mereka ya, dan mereka berpikir bahwa dengan cara yang memukuli dirinya sendiri itu mereka bisa puas gitu loh, iya kan? Nah oke, aku lagi beli bensin. Ada siapa ini? Halo, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita semua sehat ya, amin. Jadi Manasuki ini mumpung ada waktu, aku membuat konten aja sekalian ya. Karena kan ya kita juga, ini kan juga kerja sayang. Sawadika, Samroika, 300, iya Samroika, 300 aja deh. Karena kemarin udah aku isi.
Tahu nggak, mobil aku ini lagi ku perbaiki kemarin dan ini lagi ku ambil gitu. Jadi sekalian aja yang ngobrolin kasusnya si ini, bukan kasus sih, konflik antara ibu dan anak ini. Dan Madam Suki sudah mengeluarkan biasalah, ya kan? Kartu-kartunya udah dilihat tadi waktu di perjalanan. Ya, kartu-kartunya udah aku persiapkan. Jadi ini Loli udah kayaknya ya seperti yang Madam Suki pernah lihat atau pernah intip ya. Jadi ini anak mesti diambil. Ya, mungkin sedikit memaksa, nggak apa-apa lah. Karena ini anak membutuhkan pertolongan secara mentality, ya. Di kartu Madam Suki itu ada schizophrenia, tapi kan maksudnya schizophrenia itu ya, kapung ka. Oke, bentar. Aku pergi dulu dari sini ya, minggat dulu ya. Dan aku sudah mengeluarkan kartu-kartuku. Dan si Loli ini memang harus dijemput ya. Sedikit memaksa nggak apa-apa, karena kalau tidak Nikita akan nyesel loh. Madam Suki udah lihat di kartunya. Karena Nikita itu kind of person like ketika dia tidak menyukai sesuatu, dia akan nyeplos, senyeplos-nyeplosnya dengan bahasa yang kurang enak didengar, ya. Padahal hatinya nggak kayak gitu. Kan aku sudah teropong hatinya Nikita Mirzani. Dia sayang banget sama Loli dan dia itu ya cinta lah, namanya anak, bang, gimana sih? Kadang orang tuh kan omongan doang ya. Tapi ini juga justru berbahaya ya buat Loli begitu loh. Karena Loli ini masih dalam masa-masa transisi kalau menurut aku ya. Kalian yang mengatakan udah biarkan itu ulahnya Loli, biarkan ini, biarkan itu, nggak bisa kayak gitu. Seandainya kalian punya anak seperti Loli bagaimana? Ayo, aku mau tanya, gimana? Pastikan kalau misalkan terjadi sesuatu di belakang, kalian akan nyesel. Demikian juga Nikita. Jadi Nikita jangan sampai nyesel yuk. Jadi ambil anaknya. Ya udah, memang itu menyakitkan, tapi daripada penyesalan itu selalu datangnya terakhir. Bener nggak? Iya kan? Nah, di sini karena anak ini hilang pegangan, ya. Si Loli ini hilang pegangan. Dia ini siapa namanya? Si Nikita kan pernah ngomong, apapun yang terjadi sama dia, gue nggak mau tahu. Apapun ini, apapun itu, gue nggak mau tahu. Dan itu menyakitkan ya buat si anak ya. Dan dia juga membedakan anak-anaknya yang lain. Itu sangat tidak baik. Karena membedakan satu anak dengan satu anak yang lain itu wrong. Itu seharusnya itu nggak boleh keluar dari Nikita. Karena itu sangat menyakiti banget sih. Nah, ketika Nikita sudah ngomong kayak gitu, makanya kan Loli bilang, apapun yang gue lakukan ya terserah gue dong. Nah, akhirnya sampai dia, katakanlah dia Hamidun ya, ya Loli akan berpikir, loh, kemarin katanya gue ini ngelakukan apa aja nggak masalah, ya terserah gue dong, ya kan? Ini anak dalam masa transisi, ya, Nikita mesti ambil, kalau nggak nanti menyesal, ya. Terus tahu bagaimana rasanya ya, misalkan kita di pihaknya Nikita ya, tahu rasanya. Anggap sajalah anak ini nggak waras dalam hal saat ini ya, saat ini. Karena anak tidak waras itu kan harus di-healing, harus diobatin dengan benar, ya kan? Harus diobati dengan benar. Kayak misalkan kita nih, kita misalkan ada di jalan. Kita misalkan ada di jalan ya. Ada seorang orang gila. Ya, ada orang gila. Maaf ya, Madam Suki tidak menyamakan Loli dengan orang gila, enggak. Ini adalah sebuah analogi. Jangankan terjadi sama Loli, terjadi sama kita pun itu akan mungkin terjadi. Kalau kita udah kebanyakan masalah, kita bisa hilang. Kita bisa
nggak normal cara pikirnya. Itu yang Madam Suki maksud, ya. Dan ini analoginya ada seorang gila misalkan di jalan. Orang gila kan, apa aja bebas ya. Telanjang pun bebas ya. Gila kok. Nah, udah gitu, misalkan dia ambil batu nih. Kalian pas lewat di sebelah situ, kalian dilemparin batu. Yang kalian lakukan apa? Menghindar kan? Masa kalian mau ambil batu lagi kalian lempari orang gila? Kan ikut gila. Nah, ketika kalian dilempari batu, kalian menghindar kan? Terus kan misalkan orang itu ngejar kalian atau apa, kan mencari bantuan. Nah, pun yang harus dilakukan Nikita seperti itu. Nggak usah diladeni, cepat cari bantuan, anak itu diambil. Karena kalau tidak, Madam Suki melihat sesuatu yang, mohon maaf, Madam Suki tidak bisa menceritakan di sini. So that's why tadi bahasaku adalah penyesalan itu akan datang terlambat jika kita ignored, ya. Kan Yolo kan di video sama si Cindy itu mengatakan di mana dia, di Bintaro atau apa gitu. Ya udah, mudah-mudahan Yolo bisa bantu Nikita, karena seorang sahabat itu kan tidak akan menambahi sebuah beban ya. Namanya sahabat itu kayak gitu. Tapi mereka akan menjadi sebuah penengah atau sebuah jembatan untuk dilalui ketika kedua pihak itu sedang berseteru. Setuju nggak? Itu sahabat. Bukan malah ngomporin kayak kompor meleduk, enggak. Jadi sahabat itu kayak gitu. Jadi anggap aja lah si Loli ini sedang tidak normal cara pikirnya sekarang. Jadi ya kita yang normal ya mesti ambil alih itu gitu. Jadi kalau Nikita, apakah Nikita harus membiarkan? Jangan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menerangi dunia. Ini adalah sebuah PR yang harus diambil sama Nikita Mirzani. Kalau memang dia seperti cintanya seperti matahari, ya kan? Tapi by the way, mengenai ayahnya Loli kemana ya? Kalau misalkan Madam Suki menjadi Loli ya, ada masalah dengan orang tua perempuan misalkan, kenapa nggak datang ke papanya? Kasih papa kesempatan untuk bersama-sama Loli untuk menciptakan sebuah solusi terbaik. Papanya Loli kemana ya? Nah, ini aku udah lihat nih, kayaknya papanya Loli ini kepikiran sama Loli ini ya. Ini kartunya papanya Loli. Oh, mana ya? Oh, ini. Iya. Kepikiran. Ya, papanya Loli kepikiran tentang Loli. Muncul dong Bapak, bantuin anaknya. Ya kan? Karena Loli saat ini ngerasa sendirian gitu. Ya, apalagi setelah Cindy menceritakan semuanya, you can imagine that bagaimana perasaannya si Loli itu seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia dong. Ya, ini papanya Loli. Dan di sini memang ada sebuah beban sih. Kan aku bertanya juga melalui kartu tarot. Ingat ya, kartu tarot itu, nasib manusia itu tidak ditentukan oleh kartu tarot, bukan. Ya, ini hanya benda. Kalau kita sampai mendewakan benda itu namanya syirik. Ya? Oke. Itu namanya musro. Kartu tarot tidak untuk menentukan nasib manusia, tapi kartu tarot adalah sebuah seni membaca kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, kemarin, dan yang akan datang. Jadi sepertinya papanya Loli ini juga mengerti kok tentang kondisinya Loli ini. Ada sebuah beban yang berat yang dirasakan, ya. Nah, jadi gini, kalau ada konflik antara ibu dan ibu, anak, atau broken home lah, katakan kita dari keluarga yang broken home, pasti anak ini kan menjadi figur yang paling rapuh di antara keduanya.
mau pilih bapak atau memilih emak gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua yang baik itu, yang bijaksana, anak ini kan nggak perlu memilih, karena nggak perlu ada yang dipilih. Karena anak ini meskipun orang tuanya berpisah, kan dua-duanya kan bisa menciptakan atau memberikan kasih sayang bersama-sama. Apapun, sejelek apapun kondisi mereka. Nah, kalau pada saat ini Loli ada di mana namanya, dirawat sama ibunya, kan Loli bisa berpikir, mungkin ini kesempatan papanya untuk merawat Loli atau memberikan lebih kasih sayang kepada anaknya. Begitu ya Loli ya. Ya, kenapa Loli nggak mencari papanya gitu. Kalau satu pintu tertutup di pihak mamanya, karena mamanya mungkin masih sakit hati, kita bisa mengerti itu sih, bisa menyadarin ya. Loli kan bisa datang ke papanya sih, kasih papanya kesempatan gitu loh. Atau selama ini mungkin Loli tidak mempunyai komunikasi yang baik atau tidak mempunyai hubungan yang baik dengan papa, karena dulu ada mama atau mungkin tidak boleh bertemu dengan papanya. Kita nggak pernah tahu loh ya. Walaupun kata Aminya, papanya itu sampai sekarang mempunyai hubungan, mantannya ini mempunyai hubungan yang masih baik sama si Ami. Terus si Aminya juga mengatakan bahwa salah satu pria mantan dia yang masih baik hubungannya sampai saat ini adalah papanya Loli. Tapi somehow, another hand, si papanya ini gak pernah memperlihatkan kebersamaannya, even itu 5 menit aja sama Loli. Kita kan bingung ya, karena sekarang zaman apa gitu loh, kita tahu segala sesuatu masih bisa bisa di momen to momen itu bisa diabadikan, meskipun 2 detik deh atau 1 menit deh, 60 detik deh, nggak ada. Nah, kalau Madam Suki lihat di sini ada masalah. Ini mohon maaf kalau Madam Suki meleset ya, walaupun itu diakui sama Aminya Loli kalau dia nggak ada masalah dengan mantan suaminya atau papanya Loli, tapi Madam Suki melihat di sini ada masalah ya. Jadi mana yang benar kita memang tidak pernah tahu, karena itu adalah masalah pribadi orang. Kenapa ini kita bicarakan? Karena ini sudah menjadi konsumsi umum, ya kan? Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki, tanya bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya kalau mau dibacain masalahnya sama Madam Suki ya, supaya mudah-mudahan kita tahu nih solusinya apa itu, ya kan? Everybody has story, everybody has problem, but bagaimana kita menyikapi permasalahan itu sebenarnya yang pengen kita cari tahu di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa melangkah dalam kehidupan ini dengan baik ya, dengan tidak terbeban ya. Buat kalian yang mempunyai masalah seperti Loli misalkan, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kasusnya seperti Loli, nggak bisa diurus, nggak bisa dibilangin atau whatever itu, mungkin anaknya punya inner child yang masih terluka ya, atau belum beres, atau inner wounds, atau luka-luka batin, atau banyak hal lah, autis, psikosomatis, insomnia, atau punya kepribadian yang aneh ya, silakan mengikuti pengobatan energi holistik sama Madam Suki, namanya program paket cahaya. Karena kebetulan di program paket cahaya ini Madam Suki banyak sekali ngobatin orang-orang yang mempunyai masalah-masalah, terutama di mental issue atau gangguan-gangguan mental, gangguan-gangguan pikiran ya. Kalian bisa ikut di program paket cahaya karena banyak klien Madam Suki yang udah datang ke psikolog lebih dulu, ke psikiater, dan kemudian datangnya ke Madam Suki ya. Atau kalian yang mungkin benar-benar kalian membutuhkan teman curhat atau bagaimana ini, bagaimana itu, kalian boleh datang ke psikolog terdekat rumah kalian ya. Karena ketika kita mengetahui kesehatan mental kita sangat penting ya, untuk masa depan yang lebih baik, itu sih. Oke, tapi untuk kalian tahu atau ikut program paket cahaya, lebih dulu kalian ini reading tarot dulu aja, supaya Madam Suki bisa membaca pikiran alam bawah sadar kalian.
Dan Madam Suki tahu kalian ini terjebak dalam emosi apa. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di sini. Selamat beraktivitas. Salam sayang Madam Suki di Thailand. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.